Hai, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu hal baik apa yang akan menghampirimu di akhir tahun 2020. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 yaitu Give Yourself the Best. Pile 2 yaitu Have Fun. Pile 3 yaitu Turn on the Light. Silahkan kalian pilih pile mana yang paling memanggil hati kalian. Jadi bukan memilih pile mana yang paling kalian suka, tapi pilihlah pile mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamp sudah saya sediakan di bawah. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, untuk kalian yang memilih kartu Give Yourself the Best ya. Jadi ini adalah readingan kalian ya. Jadi apa yang akan datang pada kalian atau hal-hal baik yang akan datang pada kalian di akhir tahun 2020. Ya, sebentar lagi kita akan sampai kepada di penghujung tahun 2020 ya, dan tentunya kita akan selalu mengharapkan yang terbaik datang ke dalam hidup kita. Dan di sini di kartu ini ya, hal-hal yang baik yang akan datang ke dalam hidup kalian pile 1. Dari overall di sini kartunya saya menangkap bahwa hal-hal baik yang akan datang ke dalam hidup kalian di akhir tahun 2020 ini, yaitu kalian akan bertumbuh, berkembang ya, spiritual kalian, sikap kalian, dan sifat kalian, segala sesuatu yang ada di dalam diri kalian itu akan bertumbuh dan berkembang sehingga kalian menjadi seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, dan kalian memiliki freedom ya, freedom untuk menjadi diri sendiri. Dan juga yang kedua, kalian akan dalam hal finansial itu akan terbuka lebar segala potensi ya yang berbau tentang finansial. Jadi kalau kalian selama ini telah bekerja keras dan selama ini mungkin yang kalian sempat struggling dalam bisnis kalian, maka di akhir tahun 2020 kalian akan menikmati segala jerih payah, karena di sini pintu keuangan kalian sedang terbuka lebar ya. Barangkali kebanyakan dari kalian yang memilih pile 1 selama ini selalu hidup dalam kebingungan. Di sini ada confusion. Ya, barangkali selama ini kalian hidup dalam kebingungan. Itu bisa hal apa saja. Itu bisa jadi kalian selama ini berada di dalam lingkungan yang tidak sehat. Kalian selalu dealing dengan orang-orang toksik ya. Maka di akhir tahun 2020 kalian akan benar-benar terlepas dari segala kebimbangan, kebingungan. Bagi kalian yang tidak menemukan jalan keluar, yang saat ini sedang stuck atau tidak
pernah menemukan titik terang, maka di akhir tahun 2020 kalian akan mendapatkan titik terang. Kalian akan mendapatkan jalan keluar bagi setiap masalah yang kalian hadapi, ya. Dan di sini juga ada vanity. Wow, menarik sekali ya, karena di sini vanity ini berbicara tentang kalian selalu menginginkan lebih dan lebih lagi tanpa tahu caranya menikmati hidup ya. Dan di sini selama ini kalian selalu menjadi seseorang yang bukan diri kalian. Barangkali kalian ada di lingkungan yang salah atau berada di dalam lingkungan pergaulan yang salah yang membuat kalian tidak bisa menjadi diri sendiri ya. Saat ini kalian akan bisa menjadi diri sendiri seperti yang saya katakan tadi, ada freedom. Ya, ada freedom untuk diri kalian di mana kalian akan bisa menjadi diri sendiri tanpa takut teman-teman kalian atau orang-orang di sekeliling kalian yang akan menjudge kalian ataupun menjauhi kalian. Kalian sudah tidak takut lagi karena di mana di akhir tahun 2020 kalian akan bisa menjadi diri sendiri di dalam kebaikan ya. Di sini harus menjadi diri sendiri tapi dalam hal yang baik, bukan menjadi diri sendiri dalam hal yang jelek ya, tapi menjadi diri sendiri dalam hal yang baik ya. Oke, dan di sini ada Ace of Swords dan juga Six of Pentacles, di mana Ace of Swords ini juga berbicara tentang new beginning, awal mula baru, karena di sini ada Ace, ya, di mana awal mula baru itu adalah sebuah kesuksesan dan kemenangan dari finansial kalian, ya, di mana di akhir tahun 2020 kalian akan menerima banyak keuangan atau menerima banyak bonus, banyak uang ya yang akan kalian terima di akhir tahun 2020, di mana semuanya dalam hal finansial akan seimbang. Apa yang selama ini kalian berikan kepada pekerjaan kalian, apa yang selama ini kalian berikan kepada perusahaan ya, ataupun pekerjaan kalian, maka itu akan kembali pada kalian di akhir tahun 2020, sehingga kalian akan menikmati jerih payah kalian selama ini ya. Apapun yang kalian berikan selama ini, kalian akan menikmatinya di akhir tahun 2020. Untuk dalam hal cinta atau asmara, itu juga sama, kalian akan menikmati kesuksesan dan kemenangan, karena Ace of Swords itu juga berbicara tentang kesuksesan dan kemenangan. Jadi di akhir tahun 2020 kalian akan menikmati kesuksesan dan kemenangan dalam hal cinta ya, dimana selama ini mungkin jika kalian merasa kalian selalu dalam posisi yang memberi pada kekasih kalian atau pada seseorang ya, maka itu akan kembali kepada kalian di akhir tahun 2000. Kalian akan mendapatkan apa yang selama ini kalian beri, kalian akan mendapatkan balasannya ya. Jadi itu bagus banget. Dan juga di sini ada The Fool dan juga Five of Swords ya. Jadi di mana kalian di akhir tahun 2020 kalian akan memulai awal hidup baru kalian menjadi pribadi yang baru ya. Kalian telah bertransformasi menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa ya. Dan kalian akan sanggup meninggalkan orang-orang toksik di belakang kalian, karena selama ini barangkali kalian dealing atau berhadapan dengan orang-orang yang sangat toksik bagi kalian ya. Barangkali teman-teman kalian, barangkali kekasih kalian, atau seseorang yang sedang dekat sama kalian, dan mereka yang toksik untuk kalian, kalian akan mulai meninggalkan mereka atau menjauhi mereka ya. Menjauhi itu dalam arti kalian mungkin masih berinteraksi kepada mereka, tetapi kalian akan membatasi interaksi itu ya. Kalian akan meminimalisasikan interaksi itu dengan orang-orang yang toksik ya, karena kalian ingin hidup damai, kalian ingin sebuah kehidupan yang sejahtera tanpa orang-orang toksik yang selalu membuat kalian stuck, yang selalu seperti menjudge kalian, sehingga mungkin selama ini kalian menjadi takut untuk menjadi diri sendiri ya, karena mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik
orang-orang yang toksik ya. Dan di akhir tahun 2020 kalian merdeka, kalian bisa freedom, kalian bisa memiliki freedom untuk diri kalian sendiri ya, karena kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian. Di The Fool ini kalian tidak akan takut untuk menjalani awal mula baru bagi hidup kalian, di mana awal mula baru itu adalah freedom untuk kalian menjadi diri sendiri ya, tapi diri sendiri versi yang terbaik dari diri kalian ya. Dan di sini ada Ten of Cups dan Queen of Cups ya. Wow. Jadi di sini ya, ini lebih ke dalam hal relationship ataupun asmara ya. Jadi kalian akan menerima sebuah cinta atau bisa menerima sebuah lamaran atau apapun itu yang berbau asmara ya, yang berbau kebaikan dalam hal asmara atau cinta, kalian akan menerimanya ya. Karena di sini Queen of Cups ini adalah seseorang yang terbuka hatinya, terbuka pintu hatinya dan siap menerima cinta dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Dimana selama ini kalian sudah bisa menjalani self love ya, dan kalian saat ini sudah berhasil untuk menjalani self love. Kalian saat ini sudah tahu bagaimana caranya mencintai diri kalian sendiri, sehingga kalian akan memancarkan cinta juga kepada orang lain ya. Dan di saat kalian bertumbuh dan growing ya secara spiritual dan secara kejiwaan kalian, maka itu akan menarik banyak energi positif dari orang-orang ke dalam hidup kalian, dan kalian pun akan menarik energi orang-orang yang positif juga masuk ke dalam hidup kalian ya. Dan di sanalah kalian akan menerima banyak cinta ya. Bagi kalian yang saat ini sedang berpasangan atau berpacaran dan sudah serius, maka mungkin kalian akan menerima lamaran ya. Bagi kalian yang single ya, dan selama ini kalian sudah mampu menjalankan self love, kalian sudah mengerti apa itu self love dan bagaimana caranya menjalani self love, maka akan ada seseorang yang mendekati kalian dan mengajak kalian ke dalam sebuah hubungan atau relationship ya. Tapi bagi kalian yang belum tahu self love dan belum tahu caranya self love, maka kalian akan menjalani proses self love dengan baik dan proses self love itu akan membawa kalian kepada sebuah kebahagiaan secara emosi dan spiritual ya. Ini positif sekali. Oke, dan juga di sini ada All Tied Up ya, dari oracle card-nya, di mana di sini kalian mungkin selama ini ada di situasi yang stuck, membuat kalian stuck, tidak bisa bergerak ya. Mungkin bagi kalian yang saat ini sedang dalam hubungan yang on off ya, kalian menjalani hubungan yang gak jelas, yang membuat kalian tidak bisa bergerak, apakah kalian harus melanjutkan atau kalian harus move on ya. Maka di akhir tahun 2020 kalian akan terlepas dari segala sesuatu yang membuat kalian stuck, bingung dan bimbang ya. Kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan, kalian akan mendapatkan titik terang yang sangat baik dalam hidup kalian di akhir tahun 2020. Dan juga kalian akan mendapatkan jalan keluar bagi kalian yang sedang menjalani hubungan yang gak jelas, atau hubungan yang toksik, atau hubungan yang ada cinta segitiganya. Maka akan ada jalan keluar yang terbaik untuk kalian di akhir tahun 2020 ya, sehingga kalian akan menyambut tahun baru dengan sangat bahagia ya. Dan di sini juga ada door to value. Wow, kalian lihat ya, di sini ada pintu yang terbuka dan juga ada uang-uang ya bertebaran masuk ke dalam pintu ini. Jadi di door to value ini ya, pintu keuangan sedang terbuka sangat lebar untuk kalian yang memilih pile 1. Jadi di mana kalian yang selama ini telah bekerja keras ya, kalian telah banyak memberikan
kontribusi terhadap suatu perusahaan, ya bagi kalian yang selama ini sudah bekerja keras siang dan malam, maka kalian akan menikmati hasilnya di akhir tahun 2020 ini. Ya, atau akan ada kabar yang sangat baik bagi keuangan kalian atau finansial kalian. Segala bisnis yang kalian miliki akan berjalan dengan sangat lancar dan kalian akan menerima banyak keuntungan di akhir tahun 2020 ya. Wow, itu sangat bagus sekali ya. Dan juga di sini ada Fourth Chakra Archangel Raphael ya. Jadi di sini ini mengenai tentang growing phase, masa-masa pertumbuhan bagi kejiwaan dan spiritual kalian ya. Dan saat ini kalian segala pintu cinta dan asmara pun juga terbuka lebar, sehingga kalian siap untuk menerima cinta yang ingin masuk ke dalam hidup kalian ya, termasuk kalian mulai mencintai diri kalian sendiri. Dan ini kartu ini juga berbicara tentang healing dari sebuah hubungan di masa lalu. Barangkali hubungan di masa lalu atau hubungan yang sebelumnya kalian jalani sangat toksik dan sangat menyakitkan, maka ini adalah kartu yang menyarankan kalian ya, atau pintu healing dan pemulihan sedang terbuka lebar ya. Jadi di mana di sana kalian akan mengambil banyak pelajaran, kalian akan healing dan kalian akan bertumbuh secara spiritual lebih dewasa lagi dalam hal asmara ya. Dan juga kartu ini berbicara tentang saat ini alam semesta ya, dimana kalian mengalami banyak hubungan yang toksik, entah itu hubungan dengan kekasih, gebetan, ataupun teman-teman. Itu memang orang-orang yang dikirim oleh Tuhan atau alam semesta untuk membuat kalian bertumbuh ya. Jadi orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang berguna juga. Kalian tidak perlu membenci orang-orang yang sudah toksik dalam hidup kalian. Justru kalian harus berterima kasih kepada mereka telah datang ke hidup kalian, sehingga membuat kalian menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa dan jauh lebih pintar saat ini ya. Dan mereka semua orang-orang yang toksik atau yang jahat itu membuat kalian menjadi seseorang yang lebih bijaksana ya. Jadi di akhir tahun 2020 kalian akan lebih bijaksana, kalian mulai lebih terbuka jalan pikirannya ya, dan hati kalian pun lebih terbuka, lebih sensitif lagi untuk tahu mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Jadi kalian akan tahu lebih cepat dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Wow, itu bagus banget. Dan di sini ada Six of Swords. Wow, kalian saat ini sedang bergerak. Di sini kartunya adalah pergerakan. Kalian sedang move on ya dari trouble, dari masalah-masalah yang selama ini selalu ada dalam hidup kalian, di mana kalian selalu terbelenggu oleh masalah yang mungkin belum ada titik terangnya, belum ada kejelasannya. Dan kalian ini saat ini di akhir tahun 2020 kalian akan move on ya. Kalian akan bergerak terus menuju hidup yang jauh lebih damai, jauh lebih baik, dan jauh lebih sejahtera dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi tahun 2021 nanti, di awal 2021 kalian akan memiliki hidup yang jauh lebih cerah ya. Dan dimana dalam keadaan finansial kalian saat ini sangat stabil ya, dimana kalian pun juga bergerak maju menuju finansial yang sangat stabil, dimana di akhir tahun 2020 kalian menikmatinya. Queen of Pentacles ini berarti kalian akan menikmati hasil jerih payah kalian selama ini, dan secara finansial kalian akan stabil dan mapan. Wow, bagus banget ya.
Wow, dan akhirnya kalian menjadi seseorang di mana kalian memiliki unconditional love terhadap diri kalian sendiri, dan juga kalian bisa memercikkan cinta kalian terhadap orang-orang di sekeliling kalian ya. Jadi kalian akan bertransformasi, kalian adalah The Empress, di mana The Empress ini kartunya juga berbicara tentang di akhir tahun 2020 ini kalian akan menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa. Kalian memiliki cinta yang sangat tulus dalam diri kalian sendiri, dan kalian pun mampu memercikan cinta yang tulus itu bagi orang-orang di sekeliling kalian, dan kalian akan menjadi bersinar ya. Kalian adalah cahaya sinar bagi orang-orang di sekeliling kalian ya. Dan kebahagiaan ini juga berbicara tentang kebahagiaan ya. The Empress ini berbicara tentang sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan ya. Jadi akhir tahun 2020 kalian akan sangat bahagia. Wow, bagus banget ya. Dan di sini give yourself the best. Oke, jadi di sini artinya berilah yang terbaik untuk hidup kalian. Tetapi sebelum kalian memberikan yang terbaik untuk hidup kalian, berilah yang terbaik bagi diri kalian ya. Penuhi diri kalian dengan banyak ilmu pengetahuan ya, sehingga kalian menjadi seseorang yang penuh dengan ilmu dan menjadikan kalian seseorang yang bijaksana ya. Dan juga berikan yang terbaik bagi kalian melalui pertemanan kalian ya. Jadi di sini penuhilah atau kelilingilah hidup kalian dengan orang-orang yang positif ya, dan jauhilah orang-orang yang toksik atau tidak baik dari hidup kalian. Jadi di sini saya tidak mengatakan kalian harus membenci atau meninggalkan total teman-teman kalian yang toksik atau orang-orang yang toksik, tidak, tapi lebih sedikitlah berinteraksi terhadap mereka sehingga mereka tidak terlalu mengganggu kehidupan kalian, dan kalian pun juga tidak menjadi seseorang yang stuck dan tidak menjadi diri kalian sendiri ya. Jadi kebanyakan lingkungan yang toksik menjadikan kalian seseorang yang tidak bisa menjadi diri sendiri ya. Jadi kalian harus meminimize interaksi kalian dengan orang-orang toksik tersebut sehingga kalian bisa lebih mencintai diri kalian dan menjadi diri kalian sendiri ya. Beradalah pada lingkungan orang-orang yang bisa membuat kalian bertumbuh, yang bisa membuat kalian melihat sisi dunia yang jauh lebih baik, jauh lebih indah ya. Dan perlakukan diri kalian dengan sangat baik di akhir tahun 2020 ini dengan membawa diri kalian sendiri untuk menikmati alam yang indah. Mungkin kalian harus pergi ke tempat-tempat alam yang sangat indah seperti pantai, ataupun mungkin sesuatu hal yang berbau kehijauan seperti taman seperti itu ya, ataupun air terjun seperti itu. Yang jelas aura dari alam itu juga bisa menaikkan aura positif dalam diri kalian ya. Dan di sini termasuk berikan makanan yang terbaik bagi diri kalian sendiri. Mulai perhatikan apa yang kalian makan. Makanlah makanan yang sehat, penuh bergizi ya, penuh dengan nutrisi, sehingga kalian bisa menjalani kehidupan ini jauh lebih bahagia. Karena dimana makanan yang sehat tentunya membuat kalian bisa berpikir lebih jernih ya, membuat kalian bisa bergerak lebih leluasa ya. Dan juga perhatikan jam tidur kalian ya, respect dengan tubuh kalian sendiri. Perhatikan jam tidur, mulailah disiplin dari jam tidur kalian ya. Jangan suka begadang, jangan tidur terlalu sedikit dan tidak tidur terlalu banyak ya. Jadi kalian harus benar-benar mulai respect terhadap tubuh kalian, karena tubuh kalian adalah awal mula dari sebuah kebaikan ya. Oke, jadi
Sekian dulu untuk file 1. Semoga kalian bisa menikmati akhir tahun 2020 ini dengan sangat indah, ya. Dan segala pintu keuangan kalian memang terbuka lebar di akhir tahun 2020, dan di sini kalian akan menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa, lebih bijaksana di akhir tahun 2020. Oke, sekian dulu untuk file 1. Jika kalian suka dengan readingan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai Pile 2, untuk kalian yang memilih kartu Have Fun, ini adalah readingan kalian ya. Oke, jadi apa hal baik yang akan menghampiri kalian di tahun 2020 di akhir ya. Jadi di sini saya melihat bahwa hal baik yang akan kalian terima di akhir tahun 2020 adalah kalian akan menemukan sebuah hikmah ya, di mana kalian memiliki sebuah pencerahan, dan juga kalian akan menikmati hasil jerih payah kalian selama ini ya. Di dalam hal finansial, kalian akan menikmati semua hasil jerih payah yang kalian lakukan selama ini akan kalian nikmati di akhir tahun 2020. Dan juga saya melihat di sini bahwa kesehatan kalian akan sangat baik di akhir tahun 2020 ya. Oke, dan di sini saya melihat bahwa kebanyakan dari kalian dealing atau berhadapan dengan seseorang di mana kondisi seseorang itu belum siap untuk menerima cinta atau belum ready untuk hal yang berbau cinta atau sebuah hubungan. Sehingga itu adalah sebuah pelajaran yang sangat baik untuk kalian, di mana kalian mulai paham apa arti cinta yang sesungguhnya melalui pertemuan kalian dengan dia ya. Karena di discovery ini berbicara tentang sebuah pencarian, sebuah penemuan ya, yang mungkin selama ini kalian bingung menjalani sebuah hubungan mungkin yang gak jelas, yang selalu on off ya. Kalian akan menyadari ya, kalian akan sadar bahwa orang yang kalian selama ini dekati atau yang selama ini kalian suka, ternyata hatinya dia mungkin belum terbuka karena sesuatu dan lain hal. Mungkin dia belum siap untuk sebuah hubungan, bahkan dia belum siap untuk menerima cinta. Dan di sanalah kalian belajar tentang cinta yang sangat tulus itu seperti apa ya. Di sana kalian mulai memahami cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan di sini ada completion yang berarti sebuah akhir ya. Akhir ini yang dimaksud adalah akhir dari segala kegelapan atau segala kesulitan ya. Jadi yang selama ini kalian menghadapi segala kesulitan, segala kebingungan dan kebimbangan ya, itu akan segera berakhir dan kalian akan mulai
awal mula baru lagi yang jauh lebih berpotensi, jauh lebih positif dari yang sebelumnya. Ya, karena di sini saya melihat banyak kartu yang menunjukkan new beginning yang benar-benar sangat cerah dalam hidup kalian ya. Oke, jadi di sini ada Seven of Pentacles dan juga Queen of Pentacles ya. Jadi di mana kalian selama ini sudah berusaha begitu keras dalam hal finansial ya, atau pekerjaan kalian sudah berusaha begitu keras, kalian sudah selalu rajin bekerja, kalian melakukan apa yang kalian bisa ya, dan mungkin itu sudah dalam waktu yang lama kalian melakukannya, dan kalian sempat bertanya, kapan aku bisa menerima hasil dari yang sudah aku kerjakan selama ini ya. Karena jangan khawatir, di akhir tahun 2020 kalian akan menikmati semua hasil kerja keras kalian selama ini. Karena di sini Queen of Pentacles itu juga berarti bahwa kondisi finansial kalian akan stabil, dan juga apa yang kalian kerjakan selama ini akan menuai hasilnya. Jadi di akhir tahun 2020 kalian akan menikmati hasil dari jerih payah kalian. Itu sudah berarti kondisi finansial kalian akan sangat baik dan juga stabil ya. Wow, dan di sini ada Six of Wands dan juga The Sun ya, dimana di sini kalian akan mencapai sebuah kesuksesan, keberhasilan ya. Di Six of Wands juga berbicara kalian mendapatkan apapun yang kalian inginkan akan kalian dapatkan di akhir tahun 2020 ya. Jadi di sini juga berarti bagi dalam hal asmara kalian akan dicintai oleh seseorang ya. Dan di sini ada The Sun ya, tidak ada lagi kartu yang lebih positif dari The Sun. Jadi The Sun ini adalah berbicara tentang kebahagiaan ya, keceriaan, dan juga kesuksesan, dan juga awal mula baru ya. Kalian akan memiliki awal mula baru, di mana di awal mula baru itu akan sangat cerah, akan sangat membahagiakan dan penuh potensi. Dalam hal asmara, The Sun itu berarti sebuah hubungan yang akan berkembang lebih jauh lagi ya. Bagi kalian yang berpacaran, kalian akan memiliki sebuah hubungan yang jauh lebih serius, jauh lebih intens ya, bahkan mungkin akan berkomitmen. Bagi kalian yang single, kalian akan menemukan seseorang yang sangat mencintai kalian ya di akhir tahun 2020 ini. Oke, dan juga The Sun berbicara tentang kesehatan dan vitalitas, di mana kalian di akhir tahun 2020 kalian akan mendapatkan kesehatan yang sangat baik, bahkan mungkin meningkat ya. Ada perbaikan dari kesehatan kalian. Jadi stamina kalian akan sangat stabil di akhir tahun 2020. Wow. Dan di sini ada The Devil dan juga ada Two of Wands. Oke, barangkali kalian selama ini dealing dengan seseorang atau teman-teman yang toksik ya. Dalam hidup kalian dia bersikap tidak baik, banyak ketidakjelasan ya. Mungkin kalian juga dealing atau berhadapan dengan karmic partner ya. Jadi di akhir tahun 2020 ini kalian akan mendapatkan pencerahan ya. Di sini di Two of Wands ini kalian akan mendapatkan pencerahan atas apa yang kalian lakukan selama ini, apakah itu sudah benar, apakah hubungan yang kalian miliki dengan seseorang yang mungkin kurang pantas untuk kalian, apakah sudah benar ya. Jadi kalian akan menimbang-nimbang lagi, kalian akan mendapatkan suatu pencerahan dan hikmah ya. Jadi kalian tahu apa yang kalian kerjakan, karena di sini terkonfirmasi dari kartu discovery ini ya. Jadi kalian mulai tahu arti cinta yang sebenarnya di saat kalian menemui seseorang yang tidak siap atau belum bisa menerima cinta. Di sanalah kalian belajar apa arti cinta yang sesungguhnya, apa arti cinta yang tulus ya.
Jadi di sini kalian akan mulai memanifestasikan apa yang kalian inginkan selama ini. Jika selama ini kalian menginginkan sebuah hubungan yang komit ya, seseorang yang bisa berkomitmen, maka kalian akan memanifestasikannya. Oke. Itu bagus banget ya. Dan di sini ada door to spirit ya. Oke, di sini door to spirit ini berarti pintu terbuka untuk kalian ya memiliki sebuah pemahaman yang lebih jauh, lebih dalam lagi mengenai identitas kalian sendiri. Dimana mungkin selama ini kalian belum menemui identitas kalian seperti apa ya, dan kalian menemui identitas kalian di saat kalian dealing atau berhadapan dengan orang-orang tertentu ya, tentunya orang-orang itu membawa pelajaran ke dalam hidup kalian untuk bertumbuh ya. Dan di sini di akhir tahun 2020 ini kalian akan jauh lebih intuitif dari sebelumnya. Kalian akan jauh lebih aware, lebih sadar ya, dan kalian lebih bertumbuh ya, lebih growing dan healing ya di akhir tahun 2020. Jadi di sini artinya identitas kalian yang sebenarnya mulai muncul, mulai tampak ya dalam diri kalian setelah melewati berbagai masalah, setelah melewati berbagai hubungan yang toksik atau berhubungan dengan orang-orang yang toksik. Kalian mulai mendapatkan sebuah pencerahan ya, di mana kalian mulai bertumbuh dan akhirnya kalian bisa lebih intuitif, dan itu bisa membuat kalian memunculkan identitas kalian yang sebenarnya ya. Mungkin selama ini kalian bingung, kalian nggak tahu harus bagaimana, dan saat ini kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dan kalian menuju kepada apa yang kalian inginkan selama ini ya. Wow, kalian mendapatkan The Sun 2 kali loh. Di sini The Sun dan di sini juga The Sun. Wow, jadi kehidupan kalian akan sangat cerah banget ini di akhir tahun 2020 atau kedepannya kehidupan kalian akan sangat cerah ya. Jadi di sini The Sun ini berbicara tentang growth dan juga new beginning ya. Ada pertumbuhan di sini dan ada awal mula baru yang sangat berpotensi di sini ya. Jadi di sini sudah saatnya kalian menggapai segala cita-cita kalian, segala tujuan kalian dalam hal apapun, mau itu dalam hal pekerjaan maupun itu dalam hal sebuah hubungan ya. Jadi di sini kalian mulai mendapatkan pencerahan ya. Jadi kalian akan bertumbuh sangat baik ya. Kalian akan menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa ya. Jadi di sini berbicara tentang personal growth dan juga new beginning, di mana kalian menjadi pribadi baru yang jauh lebih positif di akhir tahun 2020. Wow, itu bagus banget ya. Dan di sini juga ada first chakra Archangel Michael ya. Jadi di sini kartu ini berbicara tentang segala kesulitan atau hambatan atau tantangan yang kalian hadapi, di mana kalian pikir tidak bisa melewati segala hambatan itu, kesulitan itu ya, bahwa pemikiran kalian itu salah karena alam semesta ataupun malaikat saat ini memberikan kalian kekuatan. Wow, kalian akan diberikan kekuatan untuk segala hal yang kalian hadapi saat ini, sehingga kalian mampu melewati segala kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi saat ini ya. Jangan lupa bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan
kepada umatnya yang tidak melampaui batasnya ya. Jadi saat ini kalian tidak perlu khawatir atas segala kesulitan atau hambatan apapun yang kalian hadapi saat ini, bahwa kalian telah diberikan kekuatan untuk melewatinya. Dan kalian akan melewatinya dengan sangat baik dan sukses, karena di sini ada kartu sebuah kesuksesan dan sebuah kemenangan, bahwa kalian akan keluar sebagai pemenangnya ya, bahwa kalian akan sukses di akhir tahun 2020. Wah, oke. Jadi di sini juga ada Four of Swords ya. Jadi ini lebih kepada fokus kepada diri kalian dulu. Mungkin saat ini kebanyakan dari kalian, bagi yang sedang menghadapi hubungan yang toksik atau hubungan yang on off selama ini, di akhir tahun 2020 mungkin kalian akan lebih fokus terhadap diri kalian ya. Mungkin tidak terlalu banyak komunikasi dengan orang-orang yang kalian pikirkan ya, atau orang-orang yang saat ini sedang dekat dengan kalian. Kalau memang orang itu toksik atau tidak baik untuk kalian, maka kalian akan mungkin menjauh atau hanya ada sedikit komunikasi. Karena di sini di Four of Sword ini juga berbicara tentang akhir dari sebuah konflik ya. Jadi konflik apapun yang kalian miliki dengan seseorang atau dengan kekasih atau dengan teman ya, maka itu akan segera berakhir. Karena di sini kalian akan menemukan sebuah kestabilan dalam pemikiran ya, sehingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ya, jadi di sini di Four of Swords ini berbicara tentang taking a break ya. Jadi kalian lebih baik beristirahat sejenak ya dari segala pikiran-pikiran yang berat, pikiran-pikiran yang kacau, dan berikan waktu untuk kalian bersenang-senang, karena kalian juga memilih kartu Have Fun. Jadi di akhir tahun 2020 ada baiknya kalian meluangkan waktu untuk kalian menikmati hari-hari untuk menyambut tahun baru ya, dan berikan itu sebuah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang rileks untuk kalian, agar kalian bisa recharge ya, artinya kalian bisa menghidupkan kembali kehidupan kalian ya. Dimana kalian mungkin, bagi yang masalah pekerjaan ya, kalian selama ini sudah cukup bekerja sangat keras. Di sini ada Seven of Pentacles ya, dan saat ini kalian saatnya untuk menjauh sedikit dari sebuah rutinitas, menjauh sedikit dari sebuah pekerjaan, dan nikmatilah waktu kalian, nikmatilah waktu me time ya. Kalian juga membutuhkannya supaya segala pikiran, perasaan itu seimbang kembali ya. Wow, dan di sini ada Wheel of Fortune. Jadi di sini berarti akan ada perubahan positif di akhir tahun 2020 bagi kehidupan kalian ya. Yang selama ini kehidupan kalian mungkin penuh dengan konflik, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan ya. Jadi itu akan segera berakhir karena roda berputar ya, dan kalian akan mendapatkan sebuah perubahan yang sangat positif. Wow, di sini Ten of Swords ya. Jadi di sini juga berarti akhir dari sebuah kegelapan ya. Habis gelap terbitlah terang ya. Di Ten of Swords ini juga berarti tidak perlu khawatir dari segala kesulitan yang kalian hadapi ya, karena setelah gelap akan terbit terang ya. Jadi sekarang adalah waktunya kalian bangkit ya. Kalian saat ini sudah lelah dan mungkin kalian sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi situasi yang kalian hadapi, tapi jangan khawatir ya, tidak ada yang abadi, kesulitan pun itu pun juga tidak abadi. Jadi setelah kesulitan ini, setelah hambatan yang kalian hadapi saat ini, akan ada pelangi ya, akan ada sebuah pencerahan, dan akan ada jalan keluar yang sangat baik untuk kalian ya. Tidak perlu khawatir, di sini ada perubahan positif. Akan ada keberuntungan yang akan menghampiri kalian di akhir tahun 2020 ya. Dan di sini kartu Have Fun juga berbicara
saat ini adalah saatnya kalian meluangkan waktu kalian untuk bersenang-senang, ya, taking a break dari rutinitas, ya. Jadi lebih baik kalian beristirahat sejenak dari rutinitas dan berikan tubuh kalian untuk beristirahat sejenak, atau mungkin untuk relax, ya, dan juga bersenang-senang supaya kalian bisa kembali kepada rutinitas berikutnya itu dengan lebih tenang, lebih powerful, ya, lebih kuat, karena kalian telah meluangkan banyak waktu untuk diri kalian sendiri dan kalian menghibur diri kalian sendiri dengan cara apapun, ya, mau dengan jalan-jalan atau mendengarkan musik, menjalankan segala hobi kalian di akhir tahun 2020 itu akan sangat baik untuk kondisi tubuh kalian dan baik untuk pikiran, tubuh, dan jiwa kalian agar seimbang lagi, ya. Oke, sekian dulu untuk readingan file 2. Semoga readingan ini resonate dengan kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai Pile 3, untuk kalian yang memilih kartu Turn on the Light. Jadi ini adalah readingan kalian, ya. Oke, jadi hal baik apa yang akan menghampiri kalian di akhir tahun 2020? Ya, di sini saya melihat overall dari kartu ini mengenai relationship, ya, mengenai hubungan ataupun asmara. Jadi bagi kalian yang memilih pile 3, ya, jadi keberuntungan atau hal baik yang akan kalian dapatkan di akhir tahun 2020 adalah kalian akan mendapatkan cinta atau union atau penyatuan, ya. Jadi apapun yang selama ini kalian inginkan dalam hal cinta akan terwujud di akhir tahun 2020. Oke, jadi di sini ada kartu Wisdom, ya. Jadi Wisdom ini adalah sebuah kebijaksanaan yang kalian dapatkan dalam akhir tahun 2020. Karena di mana cobaan-cobaan yang kalian hadapi selama ini telah membangkitkan spiritual kalian. Jadi kalian lebih bisa melihat segala sesuatu dari segi perspektif yang berbeda. Jadi kalian mendapatkan sebuah pemahaman baru, mendapatkan sebuah pencerahan, ya, mengenai hal-hal yang selama ini mungkin pemikiran kalian masih lama atau kurang diupdate, istilahnya seperti itu, ya. Jadi karena ada cobaan atau hambatan atau kesulitan-kesulitan yang baru kalian hadapi, itu membuat kalian mengupgrade spiritual kalian, ya, memperbaharui pemahaman kalian sehingga kalian menjadi lebih bijaksana, ya.
Jadi di akhir tahun 2020 kalian akan jauh lebih bijaksana, terutama dalam hal cinta, karena di sini semua kartunya berbicara tentang relationship ya. Dan di sini juga ada perception ya, dimana di perception ini mungkin selama ini kalian selalu salah dalam memberikan sebuah persepsi mengenai suatu keadaan ataupun seseorang ya. Jadi selama ini persepsi yang kalian miliki belum tentu kenyataannya sama seperti persepsi yang kalian miliki ya. Jadi misalnya contohnya ya, kalian mengeluh ataupun kalian sangat sedih banget ya karena kalian baru putus mungkin dari pacar kalian ya. Kalian begitu sedih, kalian nggak terima kenapa kalian diperlakukan sangat buruk ya. Ternyata dari hal itu membawa kalian ke pintu lain yang jauh lebih positif dan berpotensi ya. Tahu-taunya setelah kalian putus dengan pacar, tidak lama kemudian ada seseorang datang ke dalam hidup kalian menawarkan cinta yang tulus, bahkan jauh lebih baik ya. Bahkan kondisi seorang itu bisa jauh lebih baik dan lebih mapan. Jadi kalian berpikir, wah ternyata beruntung juga aku putus sama pacarku yang lama. Kalau aku nggak putus dengan pacarku yang lama, aku nggak akan ketemu orang baru ini yang jauh lebih baik dan bisa mencintaiku apa adanya. Contohnya seperti itu ya. Jadi tidak selamanya persepsi kalian yang buruk ya, tidak selamanya persepsi kalian yang buruk itu membawa hal yang buruk juga bagi hidup kalian. Bisa jadi itu adalah sebuah pelajaran dalam hidup kalian agar kalian menjadi seseorang yang bertumbuh dan kalian mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi ya. Dan di sini ada Two of Cups dan The World. Wow. Jadi di sini saya merasa bahwa kalian sangat mencintai seseorang di sini dan seseorang itu juga sangat mencintai kalian ya. Tetapi ada hambatan yang besar yang mungkin sedang kalian hadapi atau sudah pernah kalian mengalami hambatan yang besar atau banyak menemui kesulitan dalam hubungan ya. Jadi kesulitan-kesulitan dalam hubungan itu sebetulnya membawa hal yang baik bagi hubungan kalian, bagi pribadi kalian masing-masing, karena kalian jauh lebih dewasa, ya. Dan di sini juga The World ini juga berbicara tentang sebuah soul connection yang begitu kuat, dan di sini juga berbicara tentang koneksi spiritual yang begitu kuat, ya. Jadi koneksi yang kalian miliki ini benar-benar sangat kuat, sehingga segala hambatan, kesulitan yang kalian alami, ya itu tidak mampu melunturkan perasaan kalian, tidak mampu menghilangkan cinta kalian. Justru cinta kalian semakin kuat ya di saat menghadapi segala hambatan dan cobaan. Ya, jadi di sini barangkali kalian sedang menghadapi konflik ataupun sebuah hambatan dalam sebuah hubungan kalian ya. Jadi hambatan itu akan segera berakhir ya, dan kalian akan segera rujuk kembali. Bagi kalian yang saat ini sedang berjauhan, sedang tidak komunikasi ataupun menghadapi hambatan apapun ya, dari cobaan yang kalian miliki pada hubungan kalian itu membawa kalian bersama kembali ya. Dan di sini ada kartu The Star dan juga The Lovers. Wow. Di sini kalian berdua saat ini mengalami healing ya. Kalian mungkin setelah konflik kalian masing-masing lebih senang untuk menyendiri atau saling berjauhan agar lebih tenang dan damai ya. Tapi di sini di saat kalian mulai menenangkan diri, kalian mulai menyadari bahwa siapakah yang kalian cintai sebenarnya dalam hidup ya, dan kalian mulai melihat orang ini lagi ya, bahwa memang cinta kalian itu tidak salah, cinta kalian itu real ya.
Dan di sini di The Star ini berbicara tentang bahwa kalian akan membangun kembali hubungan yang sudah pernah hancur, atau hubungan yang sudah pernah rusak, atau hubungan yang tidak baik saat ini akan terbangun kembali. Ya, kalian akan membangun kembali sebuah koneksi dengan dia, awal mula baru lagi. Dan di sini The Star ini juga berbicara bahwa masa depan kalian akan sangat cerah bersama dengan orang yang kalian cintai ini, ya. Dan dia pun masih berharap bisa bersama kalian dan menyatu dengan kalian, ya. Dan impian itu akan terwujud karena di sini ada the lovers. The lovers berbicara tentang union atau juga sebuah pernikahan, ya. Jadi di sini saya melihat bahwa bagi kalian yang saat ini mungkin terpisah, kalian akan rujuk kembali. Dan bagi kalian yang berpacaran, bahwa hubungan kalian akan berkembang ke jenjang yang lebih serius, jenjang yang lebih jauh lagi, bahkan akan menikah, ya. Bahkan hubungan kalian berpotensi untuk menikah juga. Oke, dan untuk yang single, bahwa kalian akan menemui soulmate kalian. Kalian akan menemui belahan jiwa kalian di mana kalian berdua akan saling mencintai. Wow, ya. Dan di sini ada The Magician dan juga Six of Wands, ya. Jadi di sini di The Magician ini berbicara tentang sebuah manifestasi bahwa kalian telah memiliki pemahaman yang sangat cukup, ya, mengenai hubungan atau mengenai orang yang kalian akan ajak untuk berpasangan seumur hidup, ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana caranya, kalian sudah bisa merasakan apa itu cinta yang tulus, ya. Jadi kalian sudah memiliki pemahaman yang sangat lengkap di sini sehingga kalian tinggal memanifestasikannya. Ya, di sini kalian sudah siap untuk new love, kalian sudah siap untuk sebuah hubungan cinta yang sangat positif dalam hubungan di dalam kehidupan kalian, ya. Dan di mana di Six of Wands ini kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena di Six of Wands juga berbicara tentang mendapatkan apa yang kalian inginkan selama ini. Dan juga kalian akan sukses dan menang, ya. Jadi kalian memanifestasikan apa tujuan kalian selama ini, apa yang kalian inginkan dalam hal cinta selama ini. Dan kalian akan mendapatkannya, kalian akan dicintai, ya. Di akhir tahun 2020 ini kalian akan mendapatkan sebuah kesuksesan dalam hal cinta, kemenangan dalam hal hubungan, ya. Dimana apa yang kalian impikan selama ini, mungkin seseorang yang sudah kalian impikan sejak lama, akan kalian dapatkan di akhir tahun 2020 ini. Oke, dan di sini ada Queen of Cups. Wow, di mana kalian saat ini sudah sukses menjalankan self love kalian, ya. Bagi kalian yang belum menjalankan self love, maka kalian akan menjalankan self love ini sehingga kalian akan bisa menghargai diri kalian sendiri sebelum diri kalian dihargai oleh orang lain. Jadi di saat kalian menjalani self love, kalian memiliki cinta kepada diri sendiri dan menjaga harga diri kalian, ya, dan respect kepada diri kalian sendiri sehingga orang lain atau kekasih kalian akan mulai menghargai kalian dan dia akan mulai mencintai kalian, ya. Dan di sini ada The High Priestess, di mana intuisi kalian sudah mulai berjalan. Intuisi kalian sudah mulai kuat, ya, bahwa apa yang kalian inginkan selama ini akan tercapai, ya. Kebanyakan mungkin dari kalian menghadapi hambatan karena di The High Priestess juga berbicara tentang twin flame. Barangkali kalian selama ini dealing atau berhadapan dengan twin flame kalian, di mana hubungan itu penuh dengan hambatan, penuh dengan konflik, ya, penuh dengan kesulitan, ya. Karena The World juga berbicara tentang hambatan, ya. Mungkin hambatan itu salah satunya adalah kalian berbeda negara sehingga banyak kesulitan bagi kalian berdua untuk menjalani sebuah hubungan yang beda negara atau beda jarak, ya. Kalian berlainan negara atau berlainan kota, ya. Jadi
Di sini kalian akan lebih intuitif dan segala kesulitan yang kalian hadapi akan segera berakhir dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, ya. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Ini adalah impian kalian yang sudah lama kalian nanti-nantikan. Mungkin kalian sudah menanti orang ini sudah cukup lama. Mungkin kalian sudah menantikan hubungan cinta yang seperti ini sudah cukup lama. Jadi kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam hal cinta, ya. Kesabaran kalian selama ini akan berbuah manis. Wow, bagus banget ya. Dan di sini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness, ya. Dimana di sini pintu sangat terbuka lebar bagi perubahan positif, ya. Bagi hal apapun yang positif itu sangat terbuka lebar bagi kalian di akhir tahun 2020 ini, ya. Jadi banyak sekali akan ada perubahan positif yang datang kepada hidup kalian di akhir tahun 2020, ya. Entah itu bisa apa saja, bisa saja sebuah terobosan, sebuah pencerahan, sebuah pemahaman baru, ataupun segala kebiasaan lama yang telah kalian ganti menjadi kebiasaan baru yang jauh lebih positif, ya. Dan di sini lebih kepada inner healing, jadi banyak healing, ya, seperti yang saya jelaskan di The Star tadi, banyak healing yang kalian alami belakangan ini dan itu akan membawa sebuah perubahan positif di dalam hidup kalian, ya. Perubahan positif tidak hanya dari dalam diri kalian, tetapi juga dari luar diri kalian. Banyak sekali perubahan positif di dalam sebuah hubungan cinta. Kalian akan mengalami sebuah perubahan positif seperti yang saya bilang tadi. Apapun yang kalian inginkan selama ini akan kalian dapatkan, ya. Yang kalian tunggu-tunggu selama ini akan kalian dapatkan. Entah itu kalian menunggu sebuah komunikasi dengan seseorang, kalian menunggu dia datang kembali, atau kalian menunggu hubungan cinta yang sangat tulus, itu akan kalian dapatkan di akhir tahun 2020 ini. Intinya, pintu untuk segala perubahan positif sangat terbuka lebar bagi kalian di akhir tahun 2020. Wow, ya, banyak kesempatan-kesempatan baik yang akan datang ke dalam hidup kalian di akhir tahun 2020. Dan di sini ada Fifth Chakra Archangel Gabriel. Jadi di sini adalah di sini kartunya berbicara tentang Throat Chakra. Jadi berbicara tentang sebuah pembicaraan, ya, komunikasi akan terbuka lebar, ya. Di sini kartunya lebih berbicara kepada komunikasi. Jadi kalian akan memiliki sebuah komunikasi yang sangat powerful di akhir tahun 2020, di mana kalian akan mampu mengungkapkan apa yang selama ini kalian pendam mungkin dengan orang itu, atau akan ada komunikasi yang sangat baik, atau akan ada komunikasi positif yang datang kepada kalian. Mungkin dia akan mulai berkomunikasi kembali dengan kalian di akhir tahun 2020. Kalian akan menerima kabar dari dia di tahun 2020, atau kalian bisa berkomunikasi kembali dengan orang yang kalian cintai di akhir tahun 2020. Intinya di sini akan ada komunikasi yang positif, ya, di antara kalian dengan seseorang yang kalian cintai, ya, atau yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Dan di sini ada Fourth Chakra Archangel Raphael. Wow, di sini artinya kalian akan menerima cinta. Wow, itu positif banget, ya. Jadi di akhir tahun 2020 ini kalian akan menerima cinta dari seseorang, termasuk kalian mulai mencintai diri kalian sendiri juga. Artinya di sini adalah kalian akan menerima cinta, ya. Di sini Archangel Raphael ini mengirimkan
sebuah pemulihan ya, pemulihan yang berwarna hijau untuk hati kalian, agar lebih terbuka hati kalian, agar hati kalian lebih dipulihkan dari segala aura-aura negatif ya, sehingga hati kalian akan siap untuk terbuka kembali dan kalian akan menerima cinta. Ya, di sini juga berbicara tentang alam semesta memang mengirimkan kalian orang-orang untuk kalian bisa bertumbuh ya, dan mengirimkan kalian orang-orang agar cinta kalian juga bertumbuh ya. Jadi di sini positif banget. Intinya di akhir tahun 2020 kalian akan menerima cinta. Wow ya. Itu positif banget. Dan di sini ada kartu turn on the light dari yang kalian pilih. Di sini berarti bahwa selama ini kalian melihat sebuah hambatan ataupun konflik itu adalah sebagai sebuah kegelapan. Sehingga kalian merasa hidup kalian penuh dengan kegelapan, penuh dengan keburukan ya. Kalau kalian sudah merasa seperti itu, maka kalian tidak akan pernah bisa melihat cahaya dalam hidup kalian jika kalian melihat suatu masalah sebagai sebuah kegelapan. Ya, jadi di mana mata kalian tidak bisa melihat sebuah cahaya, disitulah sebenarnya kalian harus menggunakan mata batin kalian atau mata hati kalian, karena hanya mata hati kalian yang bisa melihat suatu masalah adalah sebagai sebuah cahaya, bukan sebuah kegelapan ya. Jadi di sini kalian harus mulai memakai intuisi kalian, mata hati kalian untuk melihat segala cobaan atau masalah yang kalian hadapi itu adalah sebagai cahaya, di mana maksudnya sebuah masalah atau cobaan itu adalah sebuah proses di mana kalian akan naik kelas, di mana akan ada kehidupan yang jauh lebih baik setelah kalian melewati proses itu ya. Kalian akan menjadi seseorang yang lebih bijaksana ya, dan kalian akan menjadi seseorang yang jauh lebih intuitif ke depannya di saat kalian bisa melihat masalah itu adalah sebagai sebuah proses, bukan sebuah keburukan ya. Jadi turn on light ini adalah artinya kalian mulai menghidupkan kembali hidup kalian ya. Dan di sini ada sepasang kekasih di atas puncak, di mana di saat kalian mampu melihat sebuah masalah adalah sebagai sebuah proses, bukanlah sebuah keterpurukan atau keburukan, maka akan ada hal positif yang datang ke dalam hidup kalian. Dan yang selama ini kalian tidak duga akan datang ke dalam hidup kalian sebagai hal yang positif. Wow, bagus banget ya. Oke, sekian dulu untuk readingan file 3. Semoga readingan ini resonate dengan kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.